Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah pendidikan Islam pada zaman Rasulullah. Di sini saya ada membahas 8 pembahasan. Yang pertama itu pendidikan Islam di Mekah, kurikulum pendidikan Islam di Mekah, metode pembelajaran di Mekah, lembaga pendidikan Islam di Mekah, kemudian pendidikan Islam di Madinah, kurikulum pendidikan Islam di Madinah, metode pembelajaran di Madinah, dan lembaga pendidikan Islam di Madinah. Pembahasan yang pertama yaitu pendidikan Islam di Mekah. Jadi ketika Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira melalui Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang beliau diutus untuk mengajarkan manusia tentang tauhid dan ilmu keadilan, namun dan penolakan kondisi masyarakat Mekah saat itu masih berada dalam budaya pendidikan dan dakwah secara bertahap dengan penuh kehati-hatian. Nah, pada 3 tahun pertama pendidikan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajarkan Islam kepada keluarga dan sahabat dekat. Kemudian membina para pengikut di Dar al-Arqam. Di tempat inilah sahabat belajar akidah, akhlak, dan keteguhan iman. Tahap ini sejalan dengan perintah Allah dalam Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-2 yang artinya bangunlah dan berilah peringatan. Meski dakwah diperintahkan, Nabi memilih menyampaikannya secara tertutup demi keselamatan para jumlah umat Islam bertambah dan mental mereka semakin kuat. Turunlah perintah Allah untuk berdakwah secara terbuka. Perintah ini ditegaskan dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 214 dan Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Sejak saat itu, Nabi menyeru Quraisy di Bukit Sofa membacakan ayat-ayat Al-Quran di tempat umum dan mengajak masyarakat kembali kepada tauhid. Meski menghadapi penolakan, ejekan, bahkan penyiksaan, pendidikan Islam terus berjalan melalui keteladanan Nabi dan kekuatan wahyu. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan Islam di Mekah. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu pendidikan keimanan. Pendidikan ini menanamkan keyakinan kepada Allah, dasar-dasar tauhid, serta peneguhan keyakinan bagi para sahabat awal. Kurikulum yang kedua pendidikan ibadah. Rasulullah mulai membimbing umat dalam ibadah yang diwajibkan. Kurikulum yang ketiga pendidikan akhlak. Penanaman akhlak mulia menjadi bagian penting pembentukan karakter awal. Pembahasan selanjutnya, metode pembelajaran di Mekah. Pada masa Mekah, Rasulullah menggunakan metode pembelajaran yang sederhana namun efektif untuk membina para sahabat awal. Berikut metodenya yaitu meliputi yang pertama, ceramah. Rasulullah menyampaikan wahyu dan ajaran Islam itu secara langsung, supaya para sahabat memahami dasar-dasar keimanan. Yang kedua, diskusi. Percakapan dua arah dilakukan untuk memperjelas ajaran dan menguatkan keyakinan para sahabat. Yang ketiga, tanya jawab. Sahabat bebas bertanya mengenai ayat ataupun hukum yang belum dipahami, sehingga pembelajaran berlangsung interaktif. Yang keempat, bimbingan. Rasulullah membimbing setiap sahabat sesuai kemampuan mereka, baik dalam memahami maupun mengamalkan ajaran Islam. Yang kelima, teladan. Akhlak Rasulullah menjadi contoh nyata yang dilihat langsung oleh para sahabat, sehingga pendidikan akhlak itu berjalan melalui keteladanan. Yang keenam, demonstrasi. Beberapa ibadah seperti sholat diperagakan langsung, supaya sahabat dapat menirunya dengan baik dan benar. Yang ketujuh, hafalan.
ayat-ayat Al-Quran yang dihafalkan sebagai cara utama menjaga wahyu, karena belum dibukukan pada masa itu. Selanjutnya, pembahasan lembaga pendidikan Islam di Mekah. Pada masa awal dakwah, pendidikan Islam di Mekah berlangsung di dua tempat utama. Pertama adalah rumah Arqam bin Abi Arqam atau Darul Arqam, yang menjadi pusat pembinaan para sahabat secara diam-diam. Di tempat inilah Rasulullah mengajarkan dasar-dasar keimanan, menguatkan akidah, serta membentuk karakter muslim awal sebelum dakwah dilakukan secara terbuka. Selain itu, masjid juga menjadi lembaga pendidikan penting. Meski tekanan Quraisy sangat kuat, masjid tetap berfungsi sebagai tempat berkumpul, beribadah, dan menerima ajaran Islam. Dua tempat inilah yang menjadi pondasi perkembangan pendidikan Islam pada periode Mekah. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam di Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, pendidikan Islam memasuki fase perkembangan yang lebih teratur, lingkungan baru yang aman, dan masyarakat yang beragam, yaitu kaum muhajirin dan ansor, membutuhkan bimbingan dalam akidah, akhlak, persatuan, serta kehidupan sosial. Situasi inilah yang menjadi dasar munculnya lembaga dan sistem pendidikan Islam yang lebih lengkap di Madinah. Pembahasan selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan Islam di Madinah. Yang pertama itu akidah akhlak, kedua ukhuwah, yang ketiga kesejahteraan sosial, keempat pendidikan keluarga dan anak, yang kelima tauhid, sholat, sopan santun, dan kepribadian, dan yang keenam pertahanan, keamanan, dan dakwah. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran di Madinah. Di Madinah, Rasulullah menggunakan beberapa metode tambahan yang belum diterapkan di Mekah, yaitu yang pertama musyawarah. Rasulullah melibatkan sahabat dalam berdiskusi dan mengambil keputusan, sehingga mereka belajar berpikir dan bertanggung jawab. Yang kedua, bercerita. Kisah-kisah digunakan untuk memberi nasihat dan menjelaskan ajaran dengan cara yang lebih mudah dipahami. Yang ketiga, sahabat diberi tugas tertentu, seperti menyampaikan ajaran atau mengajarkan ayat yang baru mereka hafal. Dan yang keempat, bermain peran. Metode ini digunakan untuk melatih keberanian, komunikasi, dan kesiapan menghadapi situasi yang nyata. Pembahasan yang terakhir, lembaga pendidikan Islam di Madinah. Yang pertama itu ada masjid, termasuk Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Kedua, Suffah, merupakan tempat tinggal dan belajar bagi sahabat yang mendalami ilmu. Dan yang ketiga, Kutab, merupakan lembaga belajar dasar seperti membaca dan menulis. Adapun perbedaan Kutab dan Suffah. Kutab itu merupakan tempat pendidikan dasar, sedangkan Suffah merupakan tempat khusus untuk pendalaman agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.